dosa sepenuh bumi diampuni Allah asal memenuhi syarat berikut ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak maksiat yang kita sembunyikan, dan berapa banyak kesalahan yang kita ulangi. Seringkali hati ini berbisik, apakah Allah masih mau mengampuniku? Maka dengarkanlah sebuah hadis yang bila direnungi, bisa menghidupkan kembali harapan orang yang hampir putus asa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث رواية الترمذي حديث حسن شاحيح. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apapun dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai setinggi langit kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh itu pula. Wahai kaum muslimin, Allah membuka pintu ampunan seluas langit dan bumi. Namun Allah menyebutkan satu syarat besar, engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Inilah tauhid, dan inilah kunci ampunan. Keutamaan Tauhid dalam Al-Quran dan Sunnah. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, penciptaan dan pengaturan, uluhiyah, ibadah, serta asma wa sifat, nama dan sifatnya, yang merupakan pokok dakwah semua nabi dan fondasi agama Islam, yang diwujudkan melalui keyakinan, ucapan dan perbuatan, serta menjadi syarat sahnya amal ibadah dan pembeda antara muslim dan kafir, seperti dijelaskan dalam hadis tentang ajakan pertama Nabi kepada Mu'adz bin Jabal untuk mentauhidkan Allah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, Aku pernah dibonceng oleh Nabi di atas seekor keledai yang bernama Ufair. Beliau bersabda, Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hambanya atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba-hambanya atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku memberitakan kabar gembira ini kepada orang-orang? Beliau menjawab, Jangan engkau beritakan kepada mereka, agar mereka tidak hanya bersandar, bertawakal kepadanya. Hadis ini merupakan salah satu dalil fundamental dalam akidah Islam yang menekankan pentingnya menjauhi segala bentuk syirik. Keutamaan tauhid secara tauhid, sebab masuk surga, Allah Ta'ala berfirman, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Maka kebalikannya, tauhid adalah sebab terbesar masuk surga. 2. Hak Allah atas hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Tauhid menghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannata. Barang siapa bertemu Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Contoh penerapan tauhid dalam kehidupan tauhid bukan hanya ucapan, tapi amalan nyata, di antaranya berdoa hanya kepada Allah, tidak meminta kepada kuburan,
wali, atau benda keramat. Bertawakal hanya kepada Allah. Tidak menggantungkan jimat, raja, atau benda penolak bala. Meyakini hanya Allah yang mengatur rezeki. Tidak percaya ramalan, dukun, atau perbintangan. Inilah tauhid yang diajarkan Nabi dan para sahabat. Syirik dalam Islam adalah dosa terbesar, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya dalam ibadah, doa, atau keyakinan, bertentangan dengan konsep tauhid, keesaan Allah. Bentuknya bisa berupa berdoa kepada selain Allah, orang mati, patung, jin, bernazar kepada selainnya, atau meyakini ada kekuatan lain selain Allah yang bisa memberi manfaat atau mudarat. Syirik secara bahasa, bersekutu atau berserikat, secara istilah, menyamakan Allah dengan makhluknya atau memberikan hak-hak khusus Allah, ibadah, doa, keyakinan, kepada selainnya. Jenis-jenis syirik akbar, besar, memalingkan seluruh atau sebagian ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada kuburan, patung, atau jin. Pelaku syirik ini keluar dari agama Islam jika tidak bertobat. Syirik asgar, kecil. Lebih samar, seperti bersumpah demi Allah dan demi hidupmu. Atau, kalau bukan karena Allah dan fulan, namun tidak membatalkan keislaman jika tidak sampai pada keyakinan bahwa selain Allah bisa berbuat seperti Allah. Ancaman kesyirikan, syirik tidak diampuni jika mati tanpa taubat. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nisa, ayat 48. Syirik menghapus seluruh amal. Allah berfirman, La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah seluruh amalmu. Quran Surah Az-Zumar, ayat 65. Na'udzubillah. Contoh amal perbuatan syirik, wajib diwaspadai. Pertama, syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Syirik akbar adalah menyekutukan Allah dalam ibadah, doa, keyakinan, atau pengagungan, dan pelakunya, jika mati tanpa taubat, kekal di neraka. 1. Berdoa kepada selain Allah. Contohnya, meminta rezeki, keselamatan, jodoh, atau kesembuhan kepada orang yang sudah meninggal, wali, syekh, atau tokoh yang dianggap keramat, penunggu tempat tertentu. Padahal Allah berfirman, Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada siapapun selain Allah. Quran Surah Al-Jin, ayat 18. 2. Menyembelih untuk selain Allah. Contohnya, menyembelih hewan untuk penunggu laut, gunung, hutan. Ritual keselamatan desa, tolak bala selain karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim. 3. Bernazar kepada selain Allah. Contohnya, kalau hajat saya terkabul, saya akan memberi sesajen di tempat ini. Saya bernazar kepada wali fulan, padahal nazar adalah ibadah, dan ibadah hanya untuk Allah. Kedua, syirik asgar, tidak mengeluarkan dari Islam tapi sangat berbahaya. Syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam, namun mengurangi tauhid dan bisa menghapus pahala amal. 4. Riya, pamer ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asgar. Qalu, wa ma syirkul asgaru ya Rasulullah? Qala, ar-riya'u. Artinya, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. HR. Ahmad. Contohnya, syalat agar dipuji, sedekah agar disebut dermawan, dakwah agar terkenal. 5. Bersumpah dengan selain nama Allah. Contohnya, demi wali ini, demi kuburan itu, demi orang tua saya. Rasulullah SAW bersabda, Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka.
Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Abu Dawud, Hasan. 6. Menggantungkan jimat dan benda penolak bala. Contohnya jimat di rumah, kendaraan, atau tubuh. Benang, gelang, rajah, kertas, bertuliskan simbol tertentu. Keyakinan bahwa benda itu melindungi. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, tidak semua pelaku syirik merasa sedang berbuat syirik. Banyak yang mengira itu hanya tradisi, ikhtiar, atau perantara, padahal para sahabat meninggalkan semua itu demi menjaga tauhid yang murni. Ingatlah hadits Nabi SAW yang kita bahas. Ampunan Allah seluas bumi hanya diberikan kepada orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Saudaraku, dosa kita boleh sebesar apapun, tapi jangan pernah bermain-main dengan syirik. Perbaikilah tauhid kita, luruskan ibadah kita, bersihkan doa dan harapan hanya kepada Allah. Karena siapa yang datang kepada Allah dengan tauhid yang murni, meski dosanya seluas bumi, Allah akan datang dengan ampunan seluas itu pula. Saudaraku, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka tauhidan khalisan, wa taubatan sadiqatan, wa maghfiratan wasi'atan, wa na'udhu bika minasyirki kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami memohon tauhid yang murni, taubat yang jujur, ampunan yang luas, dan kami berlindung kepadamu dari seluruh bentuk kesyirikan, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika, wa ana a'lamu, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.